aku menemukan dirimu. Terpaksa menjadi simpanan CEO. Bab 027. Acara pun dimulai dengan hikmat dipandu oleh Pak Ustadz. Kirei duduk berdampingan dengan Sam dan kedua orang tuanya. Sementara Roy berdampingan dengan Sylvia, sebelum akhirnya Sinta menukar tempat duduknya dengan Sylvia. "Om," bisiknya pelan pada Roy. "Jangan membuat ulah," ucap Roy yang takut Sinta kembali ke setelan awalnya. Setelah menyelesaikan acara pengajian, Pak Ustadz pun memberikan wejangan dan selamat kepada Sam dan Kirei, atas pernikahan dan kehamilannya Kirei yang sedang dikaruniai 3 bayi langsung. 3 bayi. Gumam Sinta yang baru mengetahui jika Kirei sedang hamil bayi triplet. Setelahnya Sam, Kirei dan mami papihnya membagikan bingkisan dan amplop kepada anak-anak panti. 139 yang ikut serta dalam acara itu. Setelah kepulangan Pak Ustadz dan anak-anak panti, sekarang mulai bergiliran kedatangan rekan bisnis Sam dan papihnya. Yuda turun dari mobilnya dengan membawakan sebuah buket bunga dan kado yang entah apa isinya. "Selamat Sam," ucap Yuda menjabat tangan Sam lalu Kirei. Yuda memberikan hadiah yang dia bawa kepada Kirei. Dan Kirei tidak langsung menerimanya. "Terimalah, bukankah hal yang wajar jika seseorang memberikan sebuah kado pernikahan? Apalagi kita ini rekan bisnis," ucap Yuda yang paham sepertinya Kirei takut kepada Sam. "Terima kasih Yuda," ucap Sam yang lalu menerima hadiah dari Yuda. Kirei hanya tersenyum kecil saja pada Yuda yang diam-diam selalu mencuri pandang padanya. Sementara Roy, Sinta dan Sylvia sekarang sedang berbincang dengan mami dan papihnya Sam sambil menikmati makanan di sana. Sinta sesekali menyuapi Roy makanan, yang dia makan dari piringnya. "Enak ya Om," ucap Sinta. "Kalian sudah saling mengenal?" tanya Bu Nisa, yang melihat Sinta dan Roy sudah begitu akrab, bahkan Bu Nisa melihat perlakuan Sinta pada Roy tidak wajar. "Iya Tante, kita sudah berpacar. Nih, sebaiknya Mami ajak Nona Kirei gabung bersama kita di sini saja." Sepertinya Sam sedang sibuk berbincang dengan Yuda. Sela Roy, yang belum siap memberitahukan maminya tentang dia dan Sinta. Bu Nisa yang mendengar ucapan Roy pun melihat ke arah Kirei dan Sam yang sedang mengobrol dengan Yuda. "Ya sudah Mami ke sana dulu Roy," ucap Bu Nisa lalu pergi untuk menghampiri Kirei. Sepertinya Yuda sengaja mengajak Sam berlama-lama mengobrol dengannya, agar dirinya bisa memandangi Kirei dengan jarak sedekat sekarang ini. Yuda begitu mengagumi kecantikan wanita hamil itu yang menurutnya semakin cantik saja. "Sam, kenapa pernikahanmu terkesan tertutup? Bukankah seharusnya untuk CEO terkenal sepertimu mengadakan pesta besar-besaran?" ucap Yuda yang mulai memancing Sam. "Apa kau mau menutupi fakta jika kau menikahi seorang wanita kupu-kupu malam?" ucap Yuda yang sengaja berkata seperti itu. Bu Nisa yang sudah berada di dekat mereka pun mendengar jelas apa yang diucapkan Yuda barusan. "Deng, kupu-kupu malam," gumam Bu Nisa, sambil memegangi dadanya. Merasa begitu terkejut dengan apa yang dia dengar. "Mami," ucap Sam yang melihat Bu Nisa berdiri di sana. Sam menghampiri maminya. "Sam, sepertinya Mami kecapean, Mami ingin istirahat saja di kamar," ucap Bu Nisa lalu meninggalkan Sam dan Kirei. "Pih, kepala Mami pusing, Mami mau istirahat dulu saja. Tolong Papi saja yang meneruskannya jika masih ada tamu," ucap Bu Nisa lalu pergi dari sana menuju kamarnya. Roy yang melihat ekspresi maminya berbeda itu, merasa sepertinya ada yang tidak beres dengan maminya. "Itu, kau sudah melampaui batasmu. Aku akan segera menyuruh Roy untuk memutus kerja sama kita Tuan Yuda. Sekarang menyingkirlah dari hadapanku," ucap Sam dengan penuh penekanan. 140. Sementara Kirei hanya terdiam menunduk. Pikirannya menjadi tak tenang, karena sempat melihat maminya Sam tadi berada di sana juga. Semoga dia tidak memperlakukanmu kasar lagi.
Ucap Yuda pada Kirei sebelum pergi dari sana. Mas. Ucap Kirei yang matanya sudah berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Mami hanya kecapean saja. Ucap Sam menenangkan Kirei. Apa Mami tadi sempat mendengar ucapan Tuan Yuda Mas? Ucap Kirei lagi. Dan itu tidak akan menjadi masalah, karena kau bukanlah wanita kupu-kupu malam. Ingat sekarang kau adalah istriku. Lalu Sam membawa Kirei untuk bergabung dengan Roy dan Sinta di sana. Agar Kirei tidak memikirkan kejadian tadi. Sam ada apa? Tanya Roy yang melihat ekspresi Sam juga berbeda. Hanya masalah kecil saja. Jawab Sam. Apa ini ada hubungannya dengan Tuan Yuda? Aku akan membereskannya dan memberi dia perhitungan. Jawab Sam, dan Roy pun menganggukkan kepalanya paham dengan maksud ucapan Sam. Sementara saat ini Kirei sedang mengobrol dengan Sinta dan Sylvia, Kirei merasa sedikit terhibur dengan adanya mereka. Dan Pak Reza masih melayani tamunya yang sudah mulai berpamitan pulang. Sam, papi ke kamar dulu ya, mau cek mamimu, sepertinya mamimu kecapean dari kemarin kurang istirahat. Ucap Pak Reza yang belum mengetahui apa-apa. Di dalam kamar Bu Nisa terdiam di atas ranjangnya dengan pandangan kosong. Bu Nisa masih belum bisa mencerna apa yang dia dengar tadi. Mungkin aku masih bisa menerima latar belakangnya yang bukan dari keluarga sepadan, tapi jika masa lalu dia adalah wanita kupu-kupu malam, bagaimana bisa, gumam Bu Nisa yang sudah meneteskan air matanya. Mih, ada apa? Apa perlu papi panggilkan dokter? Tanya Pak Reza yang merasa khawatir melihat istrinya sekarang ini. Tidak Pi, Mami cuma butuh istirahat saja. Ucap Bu Nisa berbohong. Pi. Jika tamu sudah pada pulang semua, tolong panggilkan Sam, Mami ingin bicara padanya. Di luar sana Sam, Kirei, Roy, Sinta dan Sylvia sedang asik bercanda gurau. Sebisa mungkin Sam membuat Kirei untuk tidak memikirkan kejadian tadi. Rei, tega banget kamu tidak memberitahuku kabar sebesar ini. Ucap Sinta sambil mengelus-elus perut Kirei, pantas saja perutmu ini terlihat besar padahal usianya baru 4 bulan hehe. Lanjut Sinta. Setelah kepulangan Roy, Sinta dan Sylvia, Sam membawa Kirei ke kamarnya. Mas aku ingin mandi dulu rasanya badanku lengket. Ucap Kirei. Baiklah, aku akan memandikanmu. Ucap Sam sambil tersenyum nakal pada Kirei. Tok, tok, tok. Sam, panggil papinya di luar sana. Ceklek. Iya Pi. Jawab Sam yang sudah membukakan pintu itu. Mamimu ingin berbicara padamu, sepertinya sakitnya sedang kambuh, papi mau panggilkan dokter tidak mau. Ucap Pak Reza. Sam pun meminta izin pada Kirei untuk menemui maminya dulu. Dan Kirei dengan senang hati. 141. Mengizinkannya. Saat ini Sam sudah berada di kamar maminya. Sam, apakah Kirei wanita kupu-kupu malam? Ucap Bu Nisa yang langsung pada intinya. Pak Reza yang mendengar pertanyaan dari istrinya pun menatap heran, kenapa istrinya bisa bertanya seperti itu. Jawab Sam. Ucap Bu Nisa lagi, sambil menatap Sam. Kirei bukan wanita kupu-kupu malam. Dia hanya korban tantenya dan Sam. Kirei dijual oleh tantenya. Dan saat itu Samlah orang yang beruntung membelinya. Jadi tolong jangan mempermasalah hal itu, dan Sam mohon pada Mami jangan menanyakan ini pada Kirei. Jadi itu benar Sam. Ucap Bu Nisa dengan tangisnya yang sudah pecah. Mami bisa menerima dia dengan latar belakang keluarganya, bahkan Mami sudah menyayanginya. Tapi tidak untuk masa lalunya yang memalukan itu Sam. Bagaimana jika nanti berita itu tersebar? Bagaimana dengan citra keluarga kita yang sudah keluarga kita bangun selama ini? Ucap Bu Nisa yang masih dengan tangisannya. Jika Mami malu mempunyai menantu seperti Kirei, Sam akan membawanya pergi dari sini Mi. Ucap Sam lalu keluar dari kamar itu. Dan tangis Bu Nisa semakin menjadi, ketika mendengar jawaban dari anaknya itu. Papi pikir Mami sudah benar-benar menerimanya.
Ucap Pak Reza yang merasa kecewa pada istrinya itu. 1. Di dalam kamarnya kini sepasang suami istri itu tidur dengan posisi saling membelakangi. Bu Nisa tahu betul sepertinya kali ini suaminya itu benar-benar kecewa padanya. Begitupun Bu Nisa yang merasa kecewa dengan fakta yang dia dengar hari ini, terlebih itu keluar dari mulut orang lain. Ceklek Sam membuka pintu kamarnya, dan melihat Kirei sudah cantik, dengan mengenakan baju tidur kimono berwarna merah maron yang sangat kontras dengan kulitnya. "Mas," ucap Kirei menghampiri Sam, "ada apa dengan Mami?" Tanyanya. "Tidak apa-apa, Mami hanya kecapean saja." "Bohong Sam. Ya sudah Mas mandi dulu Gi, biar aku siapkan baju untuk Mas." Ucap Kirei dengan tersenyum manis pada Sam. Sam pun masuk ke dalam kamar mandinya untuk membersihkan diri terlebih dulu. Sebisa mungkin Sam tidak menunjukkan ekspresi wajah kecewanya di depan Kirei, karena dia tidak ingin membuat pikiran Kirei terganggu akan hal itu dan berdampak pada kehamilannya. Kirei sudah menyiapkan baju untuk Sam. Kirei kembali duduk di depan meja riasnya, memakaikan lip balm di bibirnya dan merapihkan rambutnya. Sam baru saja keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Entah mengapa Kirei masih merasa malu melihat Sam bertelanjang dada di depannya. Sam memakai baju yang sudah disiapkan oleh Kirei. Sekarang Sam sudah di atas tempat tidurnya dengan Kirei. "Apakah kakimu pegal?" tanya Sam, yang sambil memeluk tubuh Kirei yang tertidur di lengannya. "Sedikit," jawab Kirei sambil tersenyum. "Aku akan memijit kakimu," ucap Sam. "Tidak perlu Mas, nanti juga hilang kok pegalnya," tolak Kirei. "Ya sudah tidurlah," ucap Sam, yang tak meminta haknya lagi malam ini. "Mas, aku akan sabar menunggunya," jawab Sam yang paham. "Aku sudah siap," ucap Kirei dengan wajah yang sudah bersenmu merah. "Apa kau yakin?" tanya Sam, yang tidak mau Kirei melakukannya karena terpaksa memenuhi kewajibannya sebagai istri, dan Kirei mengangguk kecil, sebagai tanda persetujuannya. 2. Sementara Bu Nisa saat ini benar-benar merasa tidak bisa tidur, pikirannya berkelana entah kemana. Di sisi lain dia sudah bisa menerima Kirei bahkan menyayanginya juga. Tapi kenapa fakta sebesar ini datang di hari kebahagiaan mereka? Bu Nisa bangkit dari tempat tidurnya, dan melihat suaminya sudah tertidur dengan posisi menembelakanginya. Bu Nisa keluar dari kamar itu untuk menenangkan pikirannya. Ibu," ucap Biasi yang melihat Bu Nisa malam-malam ke dapur, dan kebetulan Biasi nasi di dapur membereskan sedikit pekerjaannya. "Ibu mau saya buatkan teh hijau?" tanya Biasi yang sudah tahu dengan kebiasaan Bu Nisa. "Biar saya buat sendiri saja Bi. Biasi istirahat saja jika pekerjaannya sudah selesai," ucap Bu Nisa dengan wajah murungnya. Biasi pun menganggukkan kepalanya, dan pergi ke kamarnya untuk beristirahat. "Ada apa ya dengan Kanjeng Mami, kok wajahnya murung? Padahal tadi pagi auranya begitu bahagia sekali, acara syukuran dan 4 bulanan dan Sam dan Non Kirei." Monolog Biasi di dalam kamarnya. Bu Nisa duduk di sofa setelah selesai membuat teh hijau untuknya. Dia membuka handphonenya berniat menghubungi seseorang yang dia percaya dan yakini tahu tentang kebenaran hal ini. Tut, tut, tut. "Halo Roy, apa Mami mengganggumu?" tanya Bu Nisa setelah panggilan itu terhubung. "Tidak Mi, ada apa Mi nelpon Roy malam-malam begini?" tanya Roy, yang sudah merasakan sepertinya ada sesuatu pada maminya itu. "Ada yang ingin Mami bicarakan denganmu Roy, apa bisa kamu ke rumah Mami sekarang?" "Bisa Mi, kebetulan Roy masih di luar sekarang, mungkin 15 menit lagi Roy ke sana," jawab Roy sebelum mematikan teleponnya. "Ayo Om kita lanjutin lagi," ucap Sinta, yang ternyata saat ini mereka sedang kencan di dalam mobil. Setelah tadi mengantarkan Sylvia ke apartemennya, lalu Roy mengantarkan Sinta, tapi sebelum mengantarkannya langsung ke rumahnya, Roy membawa Sinta ke suatu tempat yang pernah mereka kunjungi saat Sinta marah padanya.
Yah, Roy menepikan mobilnya di tepi pantai. Turunlah, aku akan mengantarmu pulang, Mami memintaku untuk ke rumahnya sekarang. Ucap Roy pada Sinta yang duduk di pangkuannya. Dan saat tadi Bu Nisa menelponnya, Roy dan Sinta sedang bercumbu bertukar salif. Sekali lagi Om. Ucap Sinta, yang memang lebih agresif, dan Roy yang memang masih belum puas pun. 3. Meladeni kegilaan Sinta, bahkan Roy hampir saja tidak bisa menahan tangannya untuk menyentuh bagian dada Sinta. Setelah puas Roy pun mengantarkan Sinta pulang, dan langsung melajukan mobilnya ke arah rumah Mami. Saat ini Roy sudah sampai di rumah maminya yang sekarang tampak sepi. Roy langsung masuk ke dalam sana, di mana Bu Nisa sudah menunggunya di sana. Ada apa Mi? Pada kemana yang lain? Ucap Roy yang sudah merasakan aura tidak enak. Duduklah Roy, ada yang ingin Mami tanyakan padamu. Ucap Bu Nisa. Tentang apa Mi? Tanya Roy yang sudah duduk di samping maminya itu. Siapa sebenarnya Kirei? Tanya Bu Nisa. Maksud Mami. Ucap Roy yang terkejut mendengar pertanyaan maminya itu, apakah Kirei wanita kupu-kupu malam? Tanya Bu Nisa lagi secara gamblang. Sudah banyak Mami mengalah dan berkorban untuk kebahagiaan Sam, bahkan sekarang Mami sudah benar-benar bisa menerima Kirei dan menyayanginya. Mami percaya jika memang anak yang dikandungnya adalah darah daging Sam, tapi cukup berat bagi Mami untuk menerima fakta masa lalunya. Apalagi Mami mendengar itu dari mulut orang lain. Bagaimana jika berita ini tersebar? Ucap Bu Nisa yang mulai menangis lagi. Mami yakin kamu mengetahui semua fakta tentang Kirei Roy. Ucap Bu Nisa lagi, yang sejak tadi Roy belum menyahuti ucapannya. Roy akan jelaskan semuanya dari awal Mi, Mami salah, jika Mami berpikir Nona Kirei adalah wanita kupu-kupu malam. Roy memegang semua buktinya dan masih Roy simpan. Nona Kirei dijual oleh tantenya, dia melakukan itu karena keadaan, ibunya saat itu harus dioperasi karena sakit jantung. Dan beruntung Sam yang berhasil mendapatkannya dari beberapa orang yang sanggup membayarnya juga. Dan keadaan Nona Kirei saat itu masih perawan Mi. Sam membelinya dengan harga lim. Dan Mami tahu, ternyata dia ditipu oleh tantenya sendiri. Uang yang dibayarkan oleh Sam, hanya diberikan 30% padanya. Dan yang lebih mirisnya ibunya tidak tertolong karena terlambat ditangani. Bu Nisa yang mendengar itu pun merasa hatinya begitu sakit. Jika memang itu semua benar adanya. Lalu kenapa Sam tega melakukan itu pada Kirei? Saat itu Sam juga berpikir Nona Kirei menjual keperawanan hanya untuk uang dan gaya hidup saja. Setelah itu mereka tidak pernah lagi bertemu Mi. Sampai akhirnya Sam meminta Roy untuk mencari Kirei dan mencari tahu semua tentangnya. Sam juga merasa bersalah setelah tahu faktanya kebenaran itu. Coba Mami pikir, kalau Nona Kirei bukan gadis baik-baik dan ingin memanfaatkan Sam, pasti saat dirinya tahu dia hamil anaknya Sam, dia akan mencari Sam dan meminta pertanggungjawaban dari Sam, tapi itu tidak dilakukannya. Justru waktu itu dia takut bertemu dengan Sam, dia takut Sam akan menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Bu Nisa yang sudah mendengar penjelasan dari Roy pun memeluk Roy dan menumpahkan rasa sedih, sakit dan bersalahnya. Roy, Mami sudah melakukan kesalahan lagi, Mami selalu saja termakan dengan omongan orang lain. Roy, Mami takut Sam dan Kirei akan pergi dari rumah ini. Ucap Bu Nisa yang memberitahukan Roy tentang perdebatannya tadi dengan Sam. Asal Mami tahu banyak yang sudah berubah dari Sam, semenjak ada Nona Kirei di hidupnya, Sam sudah tidak pernah lagi bermain perempuan dan meminum minuman alkohol. Bahkan sikapnya sudah tak sedingin dan searogan dulu. Ucap Roy yang memang melihat banyak perubahan pada diri Sam saat ini. 4. Bu Nisa yang mendengar itu pun tangisnya semakin pecah, dia sudah menyakiti anaknya dengan pertanyaannya tadi tentang Kirei, dan juga membuat suaminya kecewa. Apa Mami mendengar hal itu dari Tuan Yuda, yang tadi mengobrol dengan Sam?
Tanya Roy, dan Bu Nisa hanya menganggukkan kepalanya dengan matanya yang masih meneteskan air mata. Sepertinya memang Tuan Yuda mempunyai niat yang tidak baik. Roy mengira dia menyukai Nona Kireimi, karena sempat beberapa kali mereka bertemu. Bahkan Sam pernah begitu marah pada Nona Kirei karena saat itu Tuan Yuda mengantarnya pulang. Entah itu hanya kebetulan atau memang kesengajaan yang dilakukan Tuan Yuda sendiri. Ucap Roy menjelaskan pada maminya tentang Yuda. Apa yang harus mami lakukan Roy? Mami sudah melukai hati Sam dengan perkataan mami. Roy yakin Sam begitu menyayangi mami dan papi. Dan Sam akan luluh jika Nona Kirei yang berbicara padanya. Mami akan meminta maaf pada Kirei Roy. Ucap Bu Nisa yang takut Sam dan Kirei akan meninggalkan rumah itu. Roy akan bantu bicara pada Sam, jangan terlalu dipikirkan nanti kesehatan mami menurun lagi. Mami dan papi harus sehat, sebentar lagi kalian akan menggendong 3 cucu. Ucap Roy yang coba menghibur maminya itu. Dan kalau untuk masalah papi, mami kan tahu papi tidak akan bisa berlama-lama marah pada mami. Papi kan sama seperti Sam bucin akut. Ucap Roy sambil tertawa kecil. Semoga saja aku tidak tertular mereka. Gumam Roy dalam hatinya. Yang sekarang sudah mulai dia yang goyah pertahankannya oleh Sinta. Setelah itu Roy berpamitan pada Bu Nisa untuk pulang ke apartemennya, karena di sana sekarang ada Sylvia. Roy tak tega membiarkan Sylvia di sana sendiri. Sementara saat ini Sam dan Kirei sedang berpelukan setelah tadi mereka menunaikan malam pertamanya setelah menikah. Sam sama sekali tidak mengetahui kedatangan Roy tadi. Terima kasih. Ucap Sam sambil mengecup kening Kirei yang saat ini tidur di lengannya. Tidak perlu berterima kasih Mas, bukankah itu sudah kewajibanku sebagai seorang istri, dan haknya Mas juga. Ucap Kirei yang membuat hati Sam semakin meleleh. Maaf Mas jika aku tidak bisa melayani Mas Sam seperti seharusnya, ucap Kirei, karena kehamilan bayi triplet. Tadi saja Sam hanya melakukannya sekali saja, dan dengan posisi yang membuat Kirei nyaman. Kau dan bayi-bayi kita itu yang lebih penting bagiku. Aku akan menahannya, dan setelah anak-anak kita lahir, kita bisa berbulan madu. Ucap Sam sambil tersenyum. Oh ya, aku ingin besok kita pindah ke apartemen lagi, sebelum nanti kita akan menempati rumah baru kita. Ucap Sam. Memang kenapa Mas? Kok mendadak sekali? Tanya Kirei yang memang tidak mengetahui apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku ingin kita lebih mandiri setelah menikah. Bohong Sam. Tapi bagaimana dengan mami Mas? Padahal aku senang kok tinggal di sini. Jadi kalau Mas Sam pergi ke kantor ada mami, papi dan biasi. Jadi aku tidak merasa kesepian. Ucap Kirei. Sam yang mendengar begitu polosnya ucapan Kirei merasa sakit. Kenapa gadis sebaik dan sepolos Kirei hidupnya tidak beruntung? Sekarang kebahagiaanmu adalah tanggung jawabku. Gumam Sam dalam hatinya sambil menatap wajah cantik Kirei. Kenapa Mas? Tanya Kirei yang melihat Sam hanya diam saja sambil menatap dirinya. 5. Tidak, aku hanya merasa beruntung bisa memilikimu. Jawab Sam spontan. Dan Kirei tersenyum bahagia mendengarnya. Bukankah seharusnya Kirei yang merasa beruntung bisa dinikahi oleh Sam, yang notabene-nya seorang CEO perusahaan ternama dengan latar belakang keluarga terhormat, sangat berbalik dengan Kirei. Terima kasih Mas. Terima kasih untuk segala kebahagiaan yang kamu beri sampai detik ini. Gumam Kirei. Sebelum akhirnya mereka terlelap tidur. Next. 6. Pagi ini Sam dan Kirei sudah rapi, karena sesuai dengan rencana Sam tadi malam dia akan membawa Kirei pergi dari rumah orang tuanya. Sam membereskan sedikit barang-barangnya dan Kirei yang akan dia bawa. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu dari luar kamar mereka. Biar aku saja Mas yang membukanya, ucap Kirei, karena melihat Sam yang sedang sibuk membereskan barang-barangnya. Ceklek. Kirei membuka pintu itu dan Bu Nisa langsung memeluk menantunya itu, bahkan Bu Nisa sampai bersujud di bawah kaki Kirei. Mami, ada apa?
Jangan seperti ini Mi, ucap Kirei yang merasa terkejut dan tidak enak dengan apa yang dilakukan maminya sekarang ini. Kirei sampai harus ikut berjongkok untuk mensejajarkan posisinya dengan maminya itu, walaupun sebenarnya agak sulit untuk Kirei karena perutnya yang sudah semakin besar. Sementara Sam yang melihat itu hanya diam saja, Sam berpikir maminya melakukan itu untuk mencegah mereka pergi. Maafkan kan Mami, maaf selama ini Mami selalu menilaimu buruk, tanpa mencari tahu kebenarannya. Ucap Bu Nisa dengan kedua tangannya yang memegang bahu Kirei dan menatap lekat wajah luguh menantunya itu. Tidak Mi, Mami tidak salah. Dan tidak perlu meminta maaf seperti ini pada Rei. Ucap Kirei yang kebingungan, karena memang tidak tahu apa-apa. Mami mohon beri Mami satu kali lagi kesempatan. Jangan tinggalkan Mami. Ucap Bu Nisa sambil terisak. Kirei menatap iba maminya itu, dan mengalihkan pandangannya pada Sam yang sedari tadi hanya diam saja. Mas, ucap Kirei. Lalu Sam pun menghampiri istri dan maminya itu yang masih dengan posisi yang sama. Maaf Mi, ini sudah keputusan Sam, ucap Sam yang coba biasa saja. Mami sudah tahu kebenarannya, Roy sudah menceritakan semuanya pada Mami. Ucap Bu Nisa yang beralih menatap Sam. Sam akan tetap pada keputusan Sami. Mas, ucap Kirei yang coba menengahi. Kau istriku, jadi kemanapun aku pergi kau harus ikut bersamaku. Ucap Sam, yang berlalu pergi ke balkon kamarnya, karena sebenarnya dalam hati kecilnya Sam tak tega melihat maminya seperti itu. Mi, Mami tenang dulu ya, biar Rei yang bicara pada Mas Sam. Ucap Kirei yang dilema antara ibu mertuanya atau suaminya. Akhirnya Bu Nisa pun meninggalkan kamar itu, dengan harapan Sam dan Kirei berubah pikiran dan tak pergi dari rumah itu. Di apartemennya Roy dan Sylvia sudah siap untuk berangkat pergi ke kampus, karena hari ini hari pertama Sylvia berkuliah di sana, jadi Roy menyempatkan diri untuk mengantarkan Sylvia. Bang nanti aku pulangnya gimana? Apa abang akan menjemputku lagi? Tanya Sylvia. 7. Lihat nanti saja, kalau abang sibuk, kamu bisa pulang naik taksi. Jawab Roy. Ini untuk uang jajanmu. Lanjut Roy sambil memberikan beberapa lembar uang kertas berwarna merah pada Sylvia. Terbaik memang abangku yang satu ini. Ucap Sylvia yang langsung menerimanya dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Setelah itu Roy dan Sylvia turun ke basement, Roy mulai melakukan mobilnya ke arah kampus Sylvia. Bang, pacar abang juga kuliah di sana ya? Tanya Sylvia saat di perjalanan menuju kampusnya. Sepertinya dia anak orang kaya ya bang, kalau dilihat dari penampilannya. Bahkan waktu aku ikut dengannya mobilnya keren sekali bang. Lanjut Sylvia, dan Roy tak menjawabnya. Roy hanya tersenyum kecil saja mendengar nama itu disebut oleh adik sepupunya. Dan tak terasa mobil Roy saat ini sudah terparkir di depan gerbang kampus itu. Ingat, belajar yang benar, jangan membuat abang dan orang tuamu kecewa. Ucap Roy pada Sylvia, siap bang. Jawab Sylvia sambil tersenyum. Bersamaan dengan mobil Roy, ternyata Sinta pun baru saja sampai di kampus itu dengan diantarkan oleh supirnya. Bukannya itu mobil Om Roy ya? Monolog Sinta yang sudah hafal betul dengan mobil Roy, bahkan sampai hafal dengan plat nomor mobil itu. Sinta pun bergegas menghampiri mobil itu. Dan belum juga Sylvia keluar, Sinta sudah menggedor kaca mobil itu dan membuka pintunya. Om, ucap Sinta dengan tersenyum ke arah Roy, tanpa memperdulikan kalau di situ ada Sylvia yang masih duduk di kursinya. Keluar, masuk saja dulu, nanti aku akan menyusulmu. Sekarang aku mau bicara dulu sama abangmu. Ucap Sinta yang tak tahu malu langsung mengusir Sylvia dari sana. Sylvia pun keluar dari mobil abangnya itu, sesuai yang diperintahkan oleh Sinta. Dia masuk ke kampus yang menurutnya sangat luas itu, berbeda dengan kampusnya dulu di kampung. Wah luas sekali. Di mana ruang kelasku ya? Monolog Sylvia yang belum hafal dengan tata letak ruang kampus itu.
Sylvia pun mengedarkan pandangannya pada setiap sudut kampus itu, dan tanpa sengaja dia melihat sosok yang tak asing baginya. Bukankah itu? Gumam Sylvia dalam hatinya. Sementara saat ini Sinta sudah berada di dalam mobil Roy. Kenapa Om tidak bilang kalau hari ini Om ke kampusku? Tanya Sinta yang merasa senang dengan kehadiran Roy saat ini. Untung saja kita sampainya berbarengan, lanjutnya sambil tersenyum. Aku hanya mengantar Sylvia saja, karena hari ini, hari pertamanya kuliah di sini. Jawab Roy santai. Tenang saja Om, aku akan menjaga calon adik iparku itu. Serahkan saja padaku. Ucap Sinta dengan bangga. Ya sudah kau masuk sana, aku akan segera pergi ke kantor. Ucap Roy. Karena memang hari ini Roy akan mengganti Sam untuk meeting. Karena Sam sudah mengabarinya kalau hari ini dia tidak akan masuk kantor. Dan Roy sudah tahu apa alasannya. Om tidak kangen padaku? Tanya Sinta. 8. Bukankah tadi malam kita baru saja bertemu? Jawab Roy yang heran dengan pertanyaan Sinta. Apa hari ini aku bolos saja ya Om? Dan ikut Om ke kantor? Jangan mengada-ada, kantor bukan tempat untuk bermain. Jawab Roy. Aku hanya ingin menemani Om saja, agar Om lebih bersemangat kerjanya. Ucap Sinta sambil tersenyum, turunlah. Aku bisa telat jika kau terus mencegahku di sini. Ucap Roy yang mencoba acuh pada godaan dari Sinta. Iya, tapi nanti setelah selesai jam belajarku, aku akan susul Om ke kantor ya, ucap Sinta, yang sebelum pergi keluar dari mobil itu menyempatkan untuk mengecup bibir Roy. Sementara Sylvia coba mengejar sosok yang tak asing baginya itu. Hei, tunggu. Ucap Sylvia dan orang yang dia panggil itu tidak menggubrisnya sama sekali, tapi Sylvia masih terus mencobanya dan mengejar langkah si laki-laki itu. Kamu yang pakai kaos warna putih. Panggil Sylvia lagi, lebih keras. Dan ternyata berhasil. Orang yang dia maksud pun menoleh ke belakang ke arahnya. Kamu, ucapnya sambil mengerutkan alisnya. Kamu Adam kan yang waktu itu mengantarku pulang? Tanya Sylvia memastikannya. Karena Sylvia memang tidak mengetahui jika Adam ternyata satu kampus dengannya. Kamu sedang apa di sini? Jawab Adam yang balik bertanya pada Sylvia. Kuliah? Ini hari pertamaku kuliah di sini, jawab Sylvia. Oh, jawab Adam yang biasa saja. Ternyata kamu di sini. Dari tadi aku cari-cari kamu. Ucap Sinta yang mendapati Sylvia sedang bersama Adam. Ada Kak Adam juga. Lanjut Sinta yang melihat Adam ada di sana. Apa kalian sudah saling mengenal? Tanya Sinta. Iya. Jawab Sylvia. Tidak. Jawab Adam. Sinta mengerutkan alisnya dan bergantian menatap Adam dan Sylvia. Sin, nanti kalau sudah selesai kelasmu, aku ingin bicara denganmu, aku tunggu di kantin kampus jam makan siang. Ucap Adam lalu berlalu pergi meninggalkan Sinta dan Sylvia. Ayo, aku antar ke kelasmu. Ucap Sinta pada Sylvia yang masih terdiam memandangi punggung Adam yang pergi begitu saja. Entah mengapa Sylvia merasa tidak suka dengan jawaban Adam tadi, yang berucap dia tidak mengenalnya. Hei, kenapa diam? Are you okay? Tanya Sinta menatap heran Sylvia. Oh iya ayo. Jawab Sylvia. Kalau ada yang macam-macam padamu, bilang saja padaku, biar ku hajar orangnya. Ucap Sinta di tengah-tengah perjalanan mereka. Memangnya kau preman? Main hajar saja. Jawab Sylvia sambil tertawa. Aku dulu atlet taekwondo, ya walaupun tidak pernah menang dalam kejuaraan. Ucap Sinta yang dengan tawa renyahnya. Sementara saat ini di kamarnya Kirei sedang bimbang, melihat suaminya yang sedari tadi duduk di kursi balkon kamarnya, dengan ekspresi wajah dingin, bahkan Sam sudah menghabiskan beberapa batang nikotin di tangannya. 9. Mas, ucap Kirei yang coba menghampiri suaminya, dan Sam sama sekali tidak bergeming. Mas, aku. Ucap Kirei lagi. Patuhlah, bukankah seorang istri itu harus lebih mematuhi suaminya?
Ucap Sam yang menyela ucapan Kirei. Sam sudah bisa menebak apa yang akan Kirei ucapkan padanya. Dan Kirei yang mendengar ucapan dan intonasi jawaban dari suaminya itu langsung terdiam. Karena sedikit tidaknya Kirei sudah bisa memahami sifat Sam. 10. Saat pikirannya sudah mulai tenang, Sam teringat dengan istrinya, yang tadi dia sempat berbicara dengan nada keras pada Kirei. Sam bangkit dari tempat duduknya dan coba menghampiri Kirei yang sedang duduk di sofa. Maaf. Jika ucapanku tadi sedikit keras padamu. Ucap Sam dengan memegang kedua tangan mungil itu, tidak apa mas, aku mengerti. Mungkin Mas Sam sedang emosi tadi. Jawab Kirei. Mas. Sebenarnya apa yang terjadi, kenapa tadi Mami meminta maaf padaku? Tanya Kirei yang coba mencari tahu. Dan dengan terpaksa Sam pun mulai menceritakan tentang perdebatannya tadi malam dengan maminya. Itu. Kirei yang sudah mendengar penuturan dari suaminya pun akhirnya mengerti. Dan walaupun ada sedikit rasa sakit di hatinya, tapi Kirei mencoba berpikir bijak. Kirei berpikir wajar jika maminya seperti itu, karena Sam dan dirinya memang belum menceritakan bagaimana pertemuan mereka. Mas. Aku tidak merasa sakit hati dengan pertanyaan Mami, bukankah memang kenyataannya begitu? Kita dipertemukan karena kesalahan. Ucap Kirei. Dan itu hanyalah bagian masa lalu burukku. Lanjut Kirei yang sebenarnya sudah tidak ingin lagi mengingatnya. Tidak, sebutan kupu-kupu malam itu tidak pantas disematkan padamu. Karena kau tidaklah menjajakan diri pada laki-laki. Kau hanya korban dari tantemu dan juga aku. Maaf jika waktu itu aku pernah menilaimu serendah itu. Ucap Sam yang mengingat dirinya dulu pernah menilai buruk pada Kirei. Sudahlah mas, tidak perlu lagi membahas ataupun mengingat itu lagi. Dan aku minta mas memaafkan Mami. Ucap Kirei sambil tersenyum pada suaminya itu. Tok, 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 dan ibu dan bapak sudah menunggu untuk sarapan. Ucap Biasi di luar sana. Iya Bi. Jawab Sam. Ayo Omas kita sarapan dulu, bayi-bayiku sepertinya sudah kelaparan. Ucap Kirei yang coba membujuk Sam, padahal biasanya Sam selalu memperhatikan asupan makan Kirei. Akhirnya mereka turun ke bawah untuk sarapan bersama dengan mami papinya. Sanem coba meredam rasa egoisnya demi Kirei dan bayi-bayinya. Bu Nisa yang melihat kehadiran Sam dan Kirei pun, langsung bangkit dari duduknya dan menyambutnya. Sam Mami tadi sudah memasak, makanan kesukaanmu. Ucap Bu Nisa yang bersikap manis pada anak dan menantunya itu. Biar Rei sendiri saja Mi. Ucap Kirei yang merasa tidak enak dengan perlakuan Bu Nisa, yang melayaninya dengan mengambilkan lauk pauk ke piring Kirei. Cobain ini makanan kesukaannya Sam dari kecil. Ucap Bu Nisa. Nanti Mami ajarkan cara memasaknya, biar nanti kamu bisa memasaknya di rumah kalian. Ucap Bu Nisa yang sedikit pilu, membayangkan sebentar lagi Sam dan Kirei akan meninggalkan rumahnya. Kirei hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pada Bu Nisa. Sam nanti papi dan mami pasti akan sering mengunjungi kalian. Ucap Pak Reza yang coba menimpali, dan Sam hanya menganggukkan kepalanya saja. Mereka melanjutkan makannya tanpa ada canda gurau lagi, hanya ada suara dari sendok dan garpu yang terdengar. 11. Ada apa lagi dengan keluarga ini, padahal kemarin semuanya begitu terlihat bahagia. Kenapa sekarang malah jadi hening seperti ini? Monolog Biasi dari arah dapur yang menyaksikan situasi pagi ini. Apalagi melihat wajah Sam yang kembali datar dan dingin. Enak sekali mie masakannya. Ucap Kirei yang sudah menyelesaikan makannya. Dan melihat Bu Nisa hanya makan sedikit saja. Sepertinya kapan-kapan Rei harus belajar masak dengan Mami. Lanjut Kirei yang mencoba menghibur maminya itu. Dan Bu Nisa hanya tersenyum saja, mendengar ucapan Kirei yang selama ini selalu bersikap manis padanya. Nih, Pih. Setelah ini Sam dan Kirei akan pamit pindah ke apartemen lagi, sebelum rumah baru kita selesai semuanya. Ucap Sam. Bu Nisa dan Pak Reza saling pandang,
dan setelahnya mereka hanya mengangguk kecil saja. Sementara Kirei menundukkan kepalanya merasa sedih dengan keadaan ini. Sam membawa Kirei berjalan ke kamarnya, untuk mengambil barang-barang mereka yang sudah di-packing tadi oleh Sam. "Ahaks. Mas," ucap Kirei meringis sambil memegangi perutnya. "Kenapa? Ada apa? Apa perutmu sakit lagi?" tanya Sam yang panik. Bu Nisa dan Pak Reza pun langsung menghampiri mereka. Sam membawa Kirei ke sofa untuk mendudukkannya dulu. "Apa kita langsung ke rumah sakit saja, Sam?" tanya Bu Nisa yang tak kalah paniknya. "Iya Mi," ucap Sam yang sudah siap mengendong tubuh Kirei. "Biar papi yang bawa mobilnya saja," ucap Pak Reza. "Tidak perlu Mas, ini hanya kram saja," ucap Kirei. "Ini dan minumnya," ucap Biasih yang memberi air putih pada Sam. "Minum dulu," ucap Sam yang membantu Kirei untuk minum. "Bagaimana Sam? Mami takut terjadi sesuatu pada anak-anak Mami," ucap Bu Nisa. "Tidak apa-apa Mi, ini sudah biasa kok, kadang-kadang memang Rei suka masih merasakan kram pada perut Rei," ucap Kirei yang sudah merasa sedikit reda. "Mas, sepertinya bayi-bayi kita tidak ingin pergi dari sini," ucap Kirei menundukkan wajahnya menatap perutnya, sambil menggigit bibir bawahnya. Bu Nisa dan Pak Reza yang mendengar ucapan Kirei, merasa terharu dan senang, berharap kali ini Sam akan luluh. "Apa sebaiknya ditunda saja dulu Sam kepindahan kalian?" ucap Pak Reza. Dan Sam yang mendengar ucapan dari Kirei pun seolah tak berdaya menolaknya, apalagi jika itu menyangkut anak-anaknya. "Kau istirahat saja dulu, masalah itu aku akan pikirkan lagi nanti," ucap Sam yang langsung menggendong tubuh Kirei membawanya ke kamar mereka. Bu Nisa yang mendengar itu pun langsung memeluk suaminya, merasa begitu bahagia. "Sepertinya bayi-bayi itu berpihak pada kita Pi," ucap Bu Nisa dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Papi harap Mami tidak melakukan kesalahan lagi. Setiap orang itu pasti mempunyai masa lalu Mi, toh anak kita Sam pun bukanlah orang yang bersih, bahkan dia beruntung bisa mendapatkan istri yang masih gadis. Padahal kan Mami tahu sendiri Sam dan Roy itu suka main perempuan," ucap Pak Reza panjang lebar memberi pengertian pada istrinya itu. Dan Bu Nisa menganggukkan kepalanya. 12. Sinta baru saja keluar dari kelasnya, dia teringat dengan ucapan Adam yang tadi mengajaknya untuk berbicara. Sinta pun berjalan ke arah kantin untuk menemui Adam di sana. Dan ternyata Adam sudah lebih dulu berada di sana. "Kak, sorry ya lama. Baru selesai soalnya," ucap Sinta yang duduk di depan Adam. "Baru saja kok, mungkin sekitar 15 menitan," jawab Adam. "Mau makan apa Sin?" tawar Adam yang memang sengaja menunggu Sinta untuk makan bersama dengannya. "Samakan saja Kak. Untuk minumnya aku minta lemon tea saja," jawab Sinta, dan Adam pun berlalu pergi untuk memesan makanannya. Saat ini Sylvia baru saja keluar dari kelasnya, dia pergi ke toilet untuk buang air kecil, bak dan menerapikan penampilannya. Lalu dia mencari kelas Sinta untuk mengajaknya makan siang. "Kemana dia?" monolog Sylvia, yang tidak melihat Sinta di kelasnya. Sinta dan Adam sedang menikmati makanannya. Seperti biasa Sinta selalu lahap jika menyangkut makanan dan tidak pernah jaim di depan orang. Setelah menyelesaikan makannya Adam memulai pembicaraannya pada Sinta. "Sin, ada yang ingin aku tanyakan padamu," ucap Adam. "Pasti mau menanyakan tentang Kirei ya? Kirei sekarang sudah bahagia Kak. Om Sam sudah menikahinya, bahkan hebatnya lagi Kirei sekarang sedang mengandung bayi triplet," ucap Sinta panjang lebar. "Aku turut senang mendengarnya, tapi bukan itu yang ingin aku tanyakan. Aku baru sadar Sin, ternyata perasaanku dulu pada Kirei hanyalah sebuah obsesi, karena kecantikannya dan hanya rasa kagum karena dia begitu kuat dan mandiri sebagai perempuan. Dan aku baru menyadari ternyata orang yang aku inginkan dan selalu ada di pikiranku itu, Kak." "Hei, sini," ucap Sinta menelambaikan tangan kepada Sylvia yang sedang berdiri mencari bangku kosong.
Sylvia sebenarnya sudah melihat Sinta dan Adam sedari tadi, tapi dia tidak berani menghampirinya. Bahkan Sylvia sempat melihat kebersamaan mereka itu tidak wajar selayaknya teman. Apalagi jika melihat pandangan Adam pada Sinta. "Sini, duduk bareng kita saja," ucap Sinta lagi. Akhirnya Sylvia pun menghampiri bangku mereka dan duduk bersebelahan dengan Adam. "Kamu makan saja dulu, kebetulan kita baru saja selesai makan hehe," ucap Sinta pada Sylvia. Sylvia pun melanjutkan makannya walaupun ada perasaan tidak enak berada di tengah-tengah mereka. Sinta membuka handphonenya dan mengecek pesannya yang ternyata belum dibalas oleh Roy. "Apa aku ke kantornya saja ya?" gumam Sinta dalam hatinya. 13. Sinta membuka handphonenya dan mengecek pesannya yang ternyata belum dibalas oleh Roy. "Apa aku ke kantornya saja ya?" gumam Sinta dalam hatinya. Sinta pun mulai berpikir untuk mencari alasan agar dia bisa pergi duluan. "Kak Adam, Sylvia, aku pergi duluan ya, soalnya ada acara keluarga di rumah," ucap Sinta yang tentu saja berbohong. "Aku antar Sin," tawar Adam. "Tidak perlu Kak, aku sudah pesan Jack biar lebih cepat," tolak Sinta, dan lalu pergi meninggalkan Adam dan Sylvia di sana. Sylvia yang merasa canggung pun hanya berduaan dengan Adam, menemilih untuk pindah tempat duduknya. "Duduk saja, toh aku tidak merasa terganggu. Dan lagi pula ini tempat umum," ucap Adam yang menghentikan pergerakan Sylvia. Sylvia pun akhirnya melanjutkan lagi makannya yang tadi sempat terjeda. "Aku duluan ya," ucap Adam yang bangkit dari duduknya lalu meninggalkan Sylvia di sana. Sementara saat ini Sinta sedang berada di dalam taksi menuju kantor Roy. Sinta nekat datang ke sana tanpa memberitahu Roy terlebih dulu. Saat ini Sinta sudah menginjakkan kakinya di lobi kantor itu. Dia berjalan dengan begitu percaya diri dan tersenyum riang menuju meja resepsionis di sana. "Maaf, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya staf resepsionis itu pada Sinta. "Aku ingin bertemu dengan Om Roy," jawab Sinta. "Apa sebelumnya Nona sudah membuat janji?" tanyanya lagi. "Tidak, untuk apa membuat janji, aku ini pacarnya dan sebentar lagi akan jadi istrinya," ucap Sinta. Staf resepsionis itu pun mengerutkan alisnya memandangi Sinta, dan tak begitu saja percaya dengan ucapan Sinta. "Tunggu dulu Nona, biar saya telpon dulu kepada Tuan Roy untuk memastikannya," ucapnya. "Ya sudah telpon saja, kalau tidak percaya," jawab Sinta yang mulai kesal. Staf resepsionis itu pun menyambungkan teleponnya ke ruangan kerja Roy, dan memberitahukan Roy, bahwa ada seorang gadis muda yang ingin bertemu dengannya. Roy yang sudah curiga itu adalah Sinta, memintanya untuk langsung naik ke atas ke ruangannya. Roy takut Sinta berulah di sana. "Nona Anda diminta Tuan Roy untuk langsung ke atas ke ruangannya," ucap sang resepsionis itu. "Oke. Tenang saja aku tidak akan mengadukanmu, yang tadi sempat menahanku," ucap Sinta sambil tersenyum lebar, dan lalu pergi dengan langkah cepat untuk segera menemui om-om yang sudah menculik hatinya itu. "Om," ucap Sinta yang kepalanya sudah nongol di pintu ruangan kerja Roy. Dan Roy yang masih mengerjakan pekerjaan di laptopnya pun, hanya menoleh saja. Sinta masuk ke dalam ruangan itu dan langsung menghampiri Roy. "Kenapa kau nekat sekali datang ke sini, tanya Roy tanpa melihat ke arah Sinta. "Om tidak suka aku datang ke sini," ucap Sinta yang malah balik bertanya pada Roy. 14. "Duduklah, aku akan menyelesaikan dulu sedikit pekerjaanku," ucap Roy, dan Sinta pun menurutinya. Sinta duduk di sofa sambil memandangi wajah serius Roy yang jari-jari tangannya sedang memainkan laptop di depannya. Saat ini Kirei sedang berbaring di atas kasurnya dengan ditemani Sam. Kirei sempat tertidur sejenak karena merasakan usapan lembut suaminya di perutnya itu. Sepertinya baby triplet mereka sangat manja pada papahnya. Mami mau ke kamar Sam dulu, Mami ingin memastikan kondisi Kirei sekarang bagaimana,"
Ucap Bu Nisa di luar sana yang sejak tadi sudah harap-harap cemas, menunggu Sam keluar, tapi ternyata Sam tidak ada keluar dari kamarnya. Bu Nisa pun pergi meninggalkan suaminya yang sedang duduk di sofa. Yang sebenarnya Pak Reza pun merasa khawatir terhadap menantunya itu. Tok, tok, tok. Sam, apa boleh Mami masuk? Mami ingin tahu keadaan Kirei sekarang. Ucap Bu Nisa di luar pintu kamar itu. Masuk saja Mi, tidak dikunci kok. Jawab Sam, dari dalam sana dengan suara datarnya. Ceklek. Bu Nisa pun membuka pintu kamar itu dan melihat Kirei yang sedang terbaring bersandar di atas kasur. Bagaimana? Apa perutnya masih kram? Tanya Bu Nisa lembut pada Kirei. Tidak Mi, sekarang sudah enakan lagi. Tadi Mas Sam terus mengusap-usap perut Rei. Jawab Kirei sambil tersenyum manis, dan Bu Nisa pun lega mendengarnya. Dia bergerak, ucap Sam, yang mengejutkan Kirei dan maminya. Iya Mas, aku juga merasakannya. Ucap Kirei. Dan Bu Nisa pun langsung menempelkan telapak tangan pada perut Kirei. Sam, apa kita ke rumah sakit saja? Mami tidak sabar ingin melihatnya lagi. Ucap Bu Nisa yang juga merasakan gerakan cucunya itu di dalam perut Kirei. Jadwalnya kan bulan depan Mi. Ucap Kirei. Mami panggil papi kalian dulu, dia harus tahu. Ucap Bu Nisa yang langsung berlari keluar dari kamar Sam dan Kirei dengan girang. Pih! Teriak Bu Nisa, memanggil suaminya. Ayo Opi, bayi-bayi kita sudah mulai bergerak, tadi Mami dan Sam sudah merasakannya. Ucap Bu Nisa memberitahukan suaminya, dan Pak Reza pun antusias mengikuti istrinya itu. Apa Papi boleh memegangnya juga? Ucap Pak Reza yang meminta izin terlebih dulu. Kirei dan Sam menganggukkan kepalanya, mengizinkan papinya itu ikut merasakan pergerakan cucunya. Seketika kamar itu pun dipenuhi oleh rasa bahagia, bayi yang ada dalam perut Kirei seolah-olah menjadi kebahagiaan di tengah keluarga itu. Apalagi Bu Nisa yang sampai meneteskan air matanya merasa terharu. Saat ini Roy sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengalihkan pandangan pada Sinta, yang sejak tadi tidak mengeluarkan lagi suaranya. Dan pantas saja dia diam, ternyata Sinta sudah terlelap tidur dengan mulutnya yang menganga. Roy pun bangkit dari tempat duduknya untuk menghampiri Sinta. Kenapa kau terlihat cantik saat seperti ini? Monolog Roy yang sedang memandangi wajah Sinta, Roy juga mengelus-elus pipi Sinta. Erang Sinta yang merasakan elusan dari tangan Roy. Bangun, ini sudah malam. Canda Roy, dan Sinta pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Om, lama sekali, ucap Sinta yang masih dengan muka bantalnya. 15. Apa kau lapar? Aku akan memesan makanan. Tanya Roy. Tidak Om, tadi aku sudah makan di kantin kampus bersama Sylvia dan Kak Adam. Jawab Sinta yang jujur, kenapa kau masih dekat dengannya? Tanya Roy yang tak suka Sinta menyebut nama Adam. Om, cemburu ya? Ucap Sinta sambil tersenyum, dan Roy hanya mengedikkan bahunya saja. Dan sekarang posisinya Roy duduk di samping Sinta. Jadi tujuanmu datang ke sini itu untuk apa? Tanya Roy sambil memandangi wajah cantik Sinta. Kangen, jawab Sinta. Kenapa kau semakin agresif? Tanya Roy yang jari tangannya kini sudah berada di bibir Sinta. Dan Sinta malah dengan sengaja mendekat wajahnya sambil menutup matanya. Roy yang sudah paham pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Belum sempat mereka saling memagut, ketukan pintu terdengar dari luar ruangan kerja Roy. Tok, tok, tok. Roy pun langsung menghentikan aksinya itu. Masuk. Ucap Roy, dan ternyata itu seorang OB yang tadi diminta Roy untuk membuatkannya kopi. Kopinya Tuan. Ucap OB tersebut. Simpan saja di mejaku, terima kasih. Ucap Roy. Om, aku ingin ke pantry boleh? Tanya Sinta. Untuk apa? Jangan mengganggu pekerjaan mereka dengan tingkahmu. Ucap Roy yang takut Sinta mengganggu pekerjaan para OB di sana. Om, pikirannya jelek terus, aku hanya ingin membuatkan ais kopi untukku.
Jawab Sinta. Aku akan meminta mereka membuatkannya untukmu. Mereka tidak akan tahu takarannya Om, ucap Sinta lagi. Ya sudah terserahmu, tapi ingat jangan. Iya iya. Ucap Sinta yang langsung menyela ucapan Roy. Sinta pun berlalu pergi keluar dari ruangan Roy menuju pantry di sana. Sejak kapan dia di sini? Monolog Selin yang baru saja melihat Sinta berjalan ke arah pantry. Sinta yang sudah di ruangan pantry pun, meminta tolong pada kepala OB di sana untuk mencarikannya kopi, fresh milk dan es batu. Karena Sinta tidak mengetahui letak penyimpanan bahan makanan di sana. Setelah selesai membuatkan ais kopi, Sinta melihat ada beberapa makanan instan di sana, dan Sinta pun mengambil 2 pop mie untuk dia seduh untuk dirinya dan Roy. Karena sudah lama Sinta tidak makan mie jadi ketika melihat itu Sinta tergiur untuk memakannya. Setelah selesai Sinta pun menata makanan dan minumannya ke atas nampan, Sinta menolak bantuan dari OB yang ingin membantunya untuk membawa nampan itu. Dan saat dia keluar dari pantry tiba-tiba saja Selin masuk ke sana, dan dengan sengaja menabrak bahu Sinta. Aak! Panas! Panas! Teriak Sinta sambil meniup-niup kedua tangannya yang sudah memerah karena terkena tumpahan air panas dari pop mie yang dibuat tadi. Sinta langsung menoleh ke arah Selin dan menatapnya tajam. Dan dengan emosi yang sudah memuncak Sinta melayangkan tamparan pada wajah Selin. Berani sekali kau, dasar cewek gila. Ucap Selin yang akan balik menamparkan Sinta. Dan dengan sigap Sinta menepis tangan itu, dan sekarang mereka tengah saling menjambak dengan Sinta. 16. Yang lebih mendominasi. Roy yang di dalam ruangannya tengah menunggu Sinta, dikejutkan dengan kedatangan OB yang memberitahukan tentang kegaduhan 2 perempuan itu. Dengan langkah cepat Roy pun berjalan menuju ke sana. Apa yang kalian lakukan Ucap Roy dengan nada kerasnya, menatap tajam Sinta dan Selin yang sudah sangat berantakan. Om, ucap Sinta dengan mata yang sudah berkaca-kaca dan wajah merah padam. 17. Apa yang kalian lakukan Ucap Roy dengan nada kerasnya, menatap tajam Sinta dan Selin yang sudah sangat berantakan. Om, ucap Sinta dengan mata yang sudah berkaca-kaca dan wajah merah padam. Sinta langsung menghampiri Roy dan memperlihatkan kedua kulit tangannya yang sudah memerah. Dia yang melakukannya. Ucap Sinta sambil menunjuk Selin. Tidak, aku tidak melakukan itu, kau saja yang jalan tidak pakai mata. Elak Selin. Diam. Bentak Roy. Seketika nyali Selin pun mencium melihat aura Roy yang sangat menyeramkan, baru kali ini Selin melihat Roy marah seperti itu. Ayo, ucap Roy pada Sinta, dan membawa Sinta pergi dari sana. Selin pun keluar dari pantry menuju toilet, untuk merapikan penampilannya yang sudah sangat berantakan. Bahkan beberapa OB di sana tak bisa menahan tawanya melihat Selin sekarang. Kenapa kalian tertawa? Dasar babu, urus saja pekerjaan kalian. Bentak Selin pada para OB di sana. Kapan Bu Nindi balik lagi, biar si nenek lampir itu segera pergi, semenjak ada di aura di kantor ini jadi mistis. Monolog kepala OB itu, sambil membereskan bekas kekacauan tadi. Di ruangannya Roy mendudukkan Sinta di sofa, Roy mengambil kotak obat P3K. Om ini sakit sekali, bagaimana kalau kulitku cacat, dia harus bertanggung jawab Om harus pecat si tante ondel-ondel itu. Cerocos Sinta, obati dulu lukamu. Ucap Roy, yang mengoleskan salep pada kulit tangan Sinta, dengan telaten dan sesekali Roy meniup-niupnya agar Sinta tak merasa kesakitan. Nanti kalau memang tidak sembuh, kita ke dokter. Lanjut Roy, yang sudah mengoleskan salep itu. Aku tidak mau ke dokter Om, aku takut disuntik. Jawab Sinta. Aku yang akan menyuntikmu. Ucap Roy menggoda Sinta. Memangnya Om bisa? Tanya Sinta, yang otaknya masih loading, jadi tidak menangkap maksud dari ucapan. Roy, bisa jika kau mau. Jawab Roy dengan entengnya. Tidak mau, aku takut. Pasti rasanya sangat menyakitkan.
Jawab Sinta lagi yang masih belum paham arah pembicaraan Roy. Sudahlah, aku akan memesankanmu makan. Ucap Roy, mengingat tadi Sinta ternyata membuat pop mie. Tidak mau Om, aku mau mie-ku yang tadi. Ucap Sinta. Aku akan meminta OB untuk membuatkannya lagi. Ucap Roy. Aku ingin Om yang membuatkannya untukku. Pinta Sinta sambil nyengir. Memang apa bedanya, yang penting kau bisa makan mie kan? Tanya Roy, dan Sinta hanya diam saja sambil menatap kedua tangannya yang kulitnya masih memerah. Akhirnya Roy pun mengalah, dia keluar menuju pantry untuk membuatkan lagi Sinta pop mie. Seperti orang ngidam saja, padahal aku belum membuahinya. Gumam Roy dalam hatinya, saat membuatkan Sinta pop mie di pantry. 18. Sylvia sedang berjalan keluar dari kampusnya. Hari pertama dia berkuliah di kampus itu tidaklah buruk tapi tidak juga menyenangkan, mungkin karena Sylvia belum mempunyai teman di sana. Sudah lama dia menunggu taksi lewat agar segera bisa pulang, tapi masih juga belum ada taksi yang melintas. Apa aku naik bus saja ya? Monolog Sylvia sambil berjalan untuk menyeberang ke halte bus. AHKS. Teriak Sylvia yang merasakan ada yang menarik dirinya, lalu mereka pun terjatuh bersamaan, kamu. Ucap Sylvia menatap seseorang yang saat ini ada di depannya. Kamu kalau mau nyebrang tengok kanan kiri dulu, ini di kota, jangan samakan dengan di kampung. Ucap laki-laki itu yang mulai bangkit berdiri dan membersihkan dirinya. Bangun. Ucapnya lagi, tapi Sylvia masih diam saja. Mungkin masih merasa shock dengan kejadian yang baru saja terjadi pada dirinya. Adam pun mengulurkan tangannya untuk membantu Sylvia berdiri. Dan Sylvia menerima uluran tangan itu. Ah! Ringis Sylvia, yang merasa siku dan lututnya sakit. Terima kasih. Ucap Sylvia pada Adam, mungkin kalau Adam tidak menariknya tadi, Sylvia sudah pasti tertabrak oleh pengendara motor yang melaju kencang. Adam hanya diam saja mendengar ucapan terima kasih dari Sylvia. Adam juga tidak melirik Sylvia sama sekali. Sylvia pun pergi berjalan meninggalkan Adam dengan langkahnya yang sedikit terlatih karena masih merasakan sakit di bagian kakinya. Hei! Tunggu, tidak sopan sekali. Sudah ditolong malah pergi begitu saja. Ucap Adam. Sylvia pun menghenti langkahnya dan menoleh kepada Adam yang masih di belakangnya. Bukannya aku sudah bilang terima kasih tadi? Jawab Sylvia. Aku akan mengantarmu pulang, ayo. Ucap Adam. Tapi, cepatlah, aku tidak punya banyak waktu. Sela Adam, yang langsung meraih tangan Sylvia untuk ikut dengannya. Adam membawa Sylvia ke parkiran, di mana mobilnya terparkir di sana. Ya, hari ini Adam mengendarai mobilnya ke kampus. Adam lebih dulu masuk ke dalam mobilnya, dan setelah dia duduk di kursi kemudi mobilnya, ternyata Sylvia masih saja berdiri di samping mobilnya. Masuklah, jangan berharap aku akan memperlakukanmu seperti Tuan Putri, ucap Adam yang membuka kaca mobilnya. Sylvia yang mendengar ucapan Adam pun, akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam mobil Adam. Dan Adam pun mulai melanjutkan mobilnya untuk mengantarkan Sylvia ke apartemennya. Di dalam mobil itu begitu hening sekali, karena kedua orang itu sama sekali tidak mengeluarkan suaranya. Sementara saat ini Roy baru saja selesai menyuapi makan bayi besarnya yang tengah merajuk itu. Sudah Om, aku sudah kenyang. Ucap Sinta yang masih mengunyah makanannya. Roy pun menaruh makanannya itu ke meja, lalu memberikan Sinta air minum. Om, ucap Sinta. Yah, jawab Roy. Pokoknya aku mau si tante ondel-ondel itu dipecat. Ucap Sinta yang masih merasa kesal. Aku tidak punya kewenangan untuk itu. Sam yang sepenuhnya punya kuasa di sini. Jawab Roy. 19. Ya sudah, aku akan minta Kirei untuk meminta Om Sam memecatnya. Ucap Sinta sengit. Bukannya kau juga ikut andil? Ucap Roy, yang sengaja menggoda Sinta lagi. Dan Sinta malah salah paham dengan ucapan Roy itu. Sinta menganggap Roy membela Selin.
Sinta langsung bangkit dari tempat duduknya dan mengambil tasnya untuk pergi meninggalkan Roy. Kita putus. Ucap Sinta dengan ekspresi wajah sebal melirik Roy sebelum membuka pintu keluar dan Roy yang mendengar kata itu, langsung menggendong tubuh Sinta dan menidurkannya di sofa. Kau pikir bisa lepas dariku, setelah kau sendiri yang datang dalam kehidupanku. Ucap Roy dengan suara parau, menatap mata Sinta yang sekarang sudah berada di bawah kungkungannya. Roy melonggarkan dasi di kerah kemejanya. Oh, Om. Mau apa? Ucap Sinta terbata-bata, yang melihat tatapan Roy kali ini berbeda padanya. Aku akan menyuntik gadis nakal sepertimu, agar kau tak bertingkah lagi. Ucap Roy dengan tersenyum tipis ke arah Sinta. Dan setelahnya Roy langsung melumat bibir Sinta, yang tadi sempat mengucapkan kata putus. Bahkan Roy dengan sengaja menggigitnya sampai Sinta mengerang dan meringis secara bersamaan. Ah! Erang Sinta yang merasakan Roy begitu ganas menciumnya, bahkan sekarang tangan Roy sudah lancang menggerayangi tubuh Sinta. Om! Ucap Sinta dengan napas yang memburu, menghentikan pergerakan tangan Roy yang akan membuka kancing kemeja Sinta. Sinta menatap Roy dan menggelengkan kepalanya. Di mana saat ini Sinta masih bisa berpikir waras. Aku tahu batasan. Ucap Roy, lalu mencumbui Sinta lagi, dan kali ini ciuman Roy turun pada leher jenjang dan mulus Sinta. Membuat Sinta semakin tak tahan untuk tak mengeluarkan suara laknatnya. Ah Om! Ucap Sinta yang merasakan bibir Roy menyesap lehernya. Adam baru saja sampai di basement apartemen Roy, untuk mengantarkan Sylvia. Adam melihat gadis itu sedang meniup-niup tangan kirinya yang ternyata ada beberapa luka lecet di sana dengan darah yang sudah mengering. Adam keluar dari mobilnya terlebih dulu, dan mengitari mobil itu. Saat Sylvia akan membuka pintu mobil itu untuk turun, Adam lebih dulu membukakannya. Turun. Ucap Adam acuh, dan Sylvia pun segera turun dari mobilnya. Terima kasih, ucap Sylvia pada Adam. Dan tiba-tiba saja Adam memberikan lengannya pada Sylvia. Aku akan mengantarmu sampai ke atas. Ucap Adam, dan Sylvia pun tak menolaknya. Sylvia menautkan tangannya pada lengan Adam, dengan senyuman kecil yang dia sembunyikan. Setelah sampai ke atas, Sylvia membuka pintu unitnya, dan masuk ke dalam dengan Adam. Terima kasih ya, sekarang kamu boleh pergi. Ucap Sylvia pada Adam. Apa seperti itu caramu memperlakukan tamu? Tanya Adam yang merasa seolah-olah diusir oleh Sylvia, apa kamu tidak mau menyuruhku duduk atau sekedar minum air putih mungkin? Lanjut Adam. Bukan begitu maksudku, aku hanya merasa tidak enak sudah membuatmu repot karenaku. Jawab Sylvia yang salah tingkah. Duduklah, aku akan mengambilkanmu minum, ucap Sylvia pada Adam. Dan Adam pun mendudukkan dirinya di sofa sambil tersenyum, karena sebenarnya dia hanya bercanda saja. 20. Bicara seperti itu. Saat Adam sedang duduk menunggu Sylvia, pandangan matanya tertuju pada sebuah boneka yang masih dia ingat pemiliknya. Bukannya itu boneka Sinta, atau mungkin hanya mirip saja. Gumam Adam. Dan lalu mengambil boneka itu dan dia perhatikan betul sambil tersenyum. Ini minumnya, ucap Sylvia yang sudah berada di depan Adam membawakannya minum. Ini punyamu. Tanya Adam. Iya, tapi itu pemberian dari Sinta. Jawab Sylvia yang jujur. Deng. Seketika hati Adam pun mencelos mendengar fakta itu. Adam merasa kecewa ternyata Sinta tidak menghargai pemberiannya itu. Hei, tegur Sylvia yang melihat Adam terdiam begitu saja. Iya, kenapa? Refleks Adam menjawab. Diminum, aku mau ngobatin luka tanganku dulu takut infeksi. Ucap Sylvia. Kamu punya kotak obat P3K? Tanya Adam, dan Sylvia pun hanya mengangguk. Biar aku saja yang membantumu. Susah kalau kamu melakukannya sendiri. Ucap Adam, dan Sylvia pun menyerahkan kotak obat itu pada Adam. Dengan hati-hati Adam membersihkan luka lecet di tangan Sylvia. Ah, perih. Ucap Sylvia sambil meringis.
Ceklek pintu apartemen itu terbuka, dan ternyata itu adalah Roy yang datang. Roy yang melihat pemandangan di depannya saat ini, langsung menghampiri laki-laki yang belum sempat dia lihat wajahnya. Roy langsung menarik kerah baju laki-laki itu. "Kau," ucap Roy dengan ekspresi yang emosi. 21. Ceklek pintu apartemen itu terbuka, dan ternyata itu adalah Roy yang datang. Roy yang melihat pemandangan di depannya saat ini, langsung menghampiri laki-laki yang belum sempat dia lihat wajahnya. Roy langsung menarik kerah baju laki-laki itu. "Kau," ucap Roy dengan ekspresi wajah yang emosi. Saat Roy akan melayangkan pukulannya, Sylvia berdiri dan berteriak pada abangnya itu. "Hentikan Bang!" teriak Sylvia. Roy pun menoleh ke arah Sylvia, dan Adam membuang pandangannya. "Apa yang kalian lakukan di dalam sini hanya berduaan?" tanya Roy menatap tajam Sylvia. "Abang sudah salah paham, dia justru sudah menolongku Bang, kalau bukan karenanya mungkin aku sudah terluka parah tertabrak motor," ucap Sylvia dengan nada keras. Roy yang mendengar itu pun, melepaskan cengkraman tangannya dari Adam. "Aku tidak mungkin berbuat macam-macam pada adikmu, lagi pula gadis yang kusukai sudah kau rebut," ucap Adam yang sekilas menatap Roy lalu pergi dari sana. Sylvia yang begitu jelas mendengar ucapan terakhir Adam, merasa ada perasaan aneh yang dia rasakan. Entah itu sakit, kecewa atau cemburu. Sylvia pun tak tahu. Lagi pula tidak mungkin dia menyukai gadis kampungan sepertiku. Gumam Sylvia dalam hatinya. Yang masih berdiri di sana. "Jangan dekat dengannya, dia bukan laki-laki yang baik bagimu," ucap Roy, dan Sylvia hanya diam saja tidak menyahuti ucapan abangnya itu. "Kita obati lukamu ke rumah sakit saja," ajak Roy yang memang melihat tangan kiri Sylvia terdapat luka-luka lecet yang masih memerah. "Dan itu pasti rasanya sangat perih." "Tidak perlu Bang, tadi sudah diobati. Besok juga kering," ucap Sylvia lemah. Dan berlalu pergi masuk ke kamar. Dasar kadal buntung, dulu Nona Kirei yang dia kejar-kejar, dan apa dia bilang tadi, aku merebut gadis yang dia sukai. Apa itu artinya Sinta? Monolog Roy dengan berkacak pinggang. Aku harus menjauhkan Sylvia dari spesies laki-laki seperti itu. Gumam Roy. Saat ini di kamarnya Sinta baru saja selesai mandi, setelah tadi dia diantarkan oleh pujaan hatinya. Wajah Sinta sangat berseri memancarkan aura kebahagiaan. Dia duduk di meja riasnya untuk memakai skincare rutin. Lalu dia menatap ada tanda merah di leher dan dada bagian atas. "Aduh bagaimana ini?" ucap Sinta yang takut akan terlihat oleh kedua orang tuanya nanti. Sinta pun akhirnya mempunyai ide untuk menutupinya dengan foundation. "Aman," ucapnya. Lalu Sinta pun tersenyum mengingat dirinya tadi bersama Roy, di mana Roy tidak seperti biasanya. Kali ini Roy yang malah lebih agresif daripada dirinya. "Gawat kalau Om Roy begini terus, bisa-bisa jebol pertahananku," monolog Sinta, sambil menggelengkan kepalanya. "Tok, tok, tok. Sin makan dulu, Papa sudah nungguin tuh dari tadi," ucap mamahnya Sinta di luar pintu. 22. Kamarnya. "Iya mah, sebentar lagi Sinta Otu turun," jawab Sinta. Saat ini Sam dengan Kirei sedang bermesraan di atas kasur mereka. Tak ada puasnya bagi Sam menciumi wajah Kirei dan perutnya. Apalagi sekarang baby triplet itu selalu memberikan kejutan dengan gerakannya yang tiba-tiba. "Mas, maaf malam ini aku tidak melayanimu," ucap Kirei yang masih merasakan keadaan perutnya masih belum kondusif. "Tidak apa, aku ingin kau istirahat saja malam ini, karena besok aku ingin mengajakmu untuk ikut ke kantor bersamaku. Aku ingin memperkenalkanmu kepada seluruh karyawanku, bahwa kau adalah istriku. Agar kau bebas kapanpun mau menemui di kantor," ucap Sam, yang memang sudah mempunyai rencana itu, karena pas saat mereka menggelar acara syukuran dan 4 bulanan kehamilan Kirei, tidak semua staf karyawannya diundang. Apalagi Selin. "Aku malu Mas,
Ucap Kirei yang merasa tak percaya diri. Tidak akan ada yang berani mempermalukanmu lagi sekarang. Dan aku merasa bangga mempunyai seorang istri sepertimu. Bukan hanya cantik tapi juga daun muda untukku yang sudah kepala 3 ini. Ucap Sam sambil tersenyum kepada Kirei. Lalu Sam menyusupkan kepalanya ke ceruk leher Kirei. Sam mulai menciumi leher Kirei bahkan malah ingin menghisapnya. Mas, jangan dimerahin, bukankah besok aku akan ikut denganmu ke kantor? Cegah Kirei, yang menghentikan aksi suaminya itu. Sama halnya dengan Sam dan Kirei. Kini sepasang suami istri yang tidak muda lagi itu. Hubungannya kembali hangat, ya Bu Nisa dan Pak Reza. Pih, Mami sudah tidak sabar ingin tahu jenis kelamin ketiga bayi-bayi itu. Ucapnya sambil mengelus-elus rambut Pak Reza yang sekarang sedang tertidur di atas pahanya. Sabar Mi, kan tinggal tunggu bulan depan. Jawab Pak Reza. Pokoknya kalau mereka sudah lahir biar Mami saja yang mengurusnya, kalau nanti Kirei akan melanjutkan lagi kuliahnya. Ucap Bu Nisa yang sudah banyak menyusun rencana untuk ketiga bayi triplet itu. Pak Reza hanya tersenyum-senyum saja mendengar antusias istrinya itu. Pih, Mami juga berencana untuk merenovasi kamar sebelah kita. Mami ingin jadikan kamar itu untuk mereka nanti. Bahkan mungkin Mami akan ikut tidur bersama dengan bayi-bayi itu di kamarnya. Lanjut Bu Nisa dengan tersenyum. Jangan terlalu berlebihan seperti itu Mi, biar bagaimanapun yang lebih berhak mengurus mereka itu Nak Kirei dan Sam. Ucap Pak Reza yang berpikir bijak, takutnya malah sifat posesif istrinya itu membuat Kirei dan Sam merasa tak nyaman. Iya Pih Mami ngerti maksud Papi. Ya maklumlah Pih, mempunyai cucu itu kan keinginan kita sejak lama. Ucap Bu Nisa pelan. Mengingat apa yang dikatakan suaminya itu memang benar. Apalagi sejak kejadian kemarin, Bu Nisa belajar untuk menjadi mertua yang lebih baik lagi untuk Kirei. Hari pun sudah berganti pagi, Sam dan Kirei sudah tampil rapi, di mana Sam dengan setelan kantornya, dan Kirei dengan dress yang sangat cocok melekat di tubuhnya. Kirei membantu Sam memakai kandasinya, dan Sam membantu Kirei untuk memakai kaos kaki dan sepatu. Mereka pun keluar dari kamarnya bersama dengan Sam yang selalu menggandeng tangan Kirei. Bu Nisa dan Pak Reza sudah berada di meja makan menunggu keduanya. 23. Loh Sam, Kirei mau dibawa kemana? Tanya Bu Nisa, yang memang belum diberi tahu. Sam mengajaknya untuk ikut ke kantor hari ini Mi. Sam ingin memperkenalkan Kirei sebagai istri Sam kepada semua staf karyawan di sana. Jawab Sam. Apa tidak apa-apa Sam, maksud Mami takutnya Kirei malah kecapean ikut kamu ke kantor. Ucap Bu Nisa yang merasa khawatir. Mami kan tahu sendiri di ruangan Sam tersedia kamar untuk nanti Kirei beristirahat, saat Sam kerja. Lagi pula hari ini Sam akan pulang lebih awal Mi, tenang saja. Ucap Sam yang mencoba meyakinkan maminya itu. Di tempat yang berbeda tapi dengan nuansa yang sama, saat ini Sinta sedang sarapan bersama dengan mama papahnya, sebelum dia berangkat ke kampusnya. Sin, Mama perhatikan kamu sekarang ini sering diantar oleh mobil yang sama. Siapa itu? Itu teman Mah. Ucap Sinta tanpa menatap ibunya yang sedang menanyainya itu. Bagaimana hubunganmu dengan Nak Adam? Kenapa sekarang dia tidak pernah datang ke sini lagi? Tanya mamahnya Sinta. Apa sih Mah, kita hanya berteman saja, tidak lebih. Jawab Sinta yang sudah mulai tak nyaman dengan arah pertanyaan mamahnya itu. Tapi Mama sama Papa setuju kok, kalaupun kalian punya hubungan lebih dari teman, Mama lihat dia anaknya baik. Dan usianya tidak jauh berbeda dari kamu. Ucap mamahnya Sinta, dan Sinta pun tidak menjawabnya lagi. Ternyata Adam itu anak dari rekan bisnis Papa juga. Ucap papahnya Sinta menimpali, yang baru tahu kalau Adam adalah anak dari seorang pengusaha yang baru saja bekerja sama dengan perusahaannya. Sinta pun menghentikan makannya sejenak mendengar penuturan papahnya itu.
Sepertinya akan sangat baik untuk kerja sama-sama perusahaan kita. Jika kamu jadi dengan Nak Adam. Lanjut papahnya Sinta. Apa sih Pah? Stop ya perjodohan. Sinta tidak mau seperti Kak Mita yang menikah karena dijodohkan. Sinta ingin menikah dengan pilihan Sinta sendiri. Ucap Sinta lalu meninggal meja makan itu. Dengan suara sendok dan garpu yang dia letakkan secara kasar pada piring bekas dia makan. Bruk. Yuda melemparkan benda dan berkas-berkas yang berada di meja kerja kantornya itu. Yuda begitu emosi mendengar kabar buruk yang disampaikan oleh asistennya. Bahwa Sam sudah memutus kerjasama dengan perusahaannya. Tak hanya itu, sekarang nilai saham perusahaan Yuda anjlok dan banyak investor yang ingin menarik investasi mereka dari perusahaan Yuda. Ternyata seberpengaruh itu Sam di dunia bisnis. Aku akan membuatmu menyesal melakukan ini Sam, ucap Yuda dengan mengepalkan kedua tangannya dengan suara gigi gemeratak. Aku akan mengambil sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Monolognya lagi dengan seringai di bibirnya. Entah apa yang akan direncanakan Yuda untuk membalas Sam. Next, bantu support ya dengan follow, komen dan kasih ulasan terbaik kalian. 24. Mobil Sam baru saja sampai di lobi kantornya. Sam lebih dulu keluar dan mengitari mobilnya untuk membukakan pintu untuk bumilnya yang sangat cantik hari ini. Roy yang sudah tahu dengan rencana Sam, sudah mempersiapkan semuanya dan mengatur semua para karyawan di sana. Sam mengandeng tangan Kirei untuk masuk ke dalam sana. Semua karyawan menatap iri pada Kirei yang diperlakukan bak seperti tuan putri oleh Sam. Cantik sekali ya. Bukannya itu gadis yang waktu itu pernah ke sini. Serasi sekali, sudah seperti nonton drakor kita. Baru menikah kok perutnya sudah besar seperti itu. Begitulah bisik-bisik dari para karyawan di sana yang melihat bosnya membawa seorang gadis cantik yang sedang hamil. Sam pun mulai memperkenalkan Kirei kepada seluruh karyawannya. Dan memberitahukan tentang kehamilan Kirei, yang sedang mengandung ketiga anaknya. Membuat para karyawannya melongo mendengar istri bosnya itu sedang hamil baby triplet. Dan Kirei pun hanya menyapa semua karyawan itu, dengan ramah dan tersenyum manis. Tuan Sam seleranya daun muda, ucap Pak Arif pada teman sebelahnya. Ya begitulah Pak, kalau sudah punya harta dan tahta. Perempuan cantik dan muda pun bisa dengan mudah didapat. Balas temannya itu, dan mereka pun tertawa. Ikut merasa senang dengan kabar bahagia dari bosnya. Itu. Sementara di sudut lain, ada seorang perempuan yang darahnya sudah mendidih mendengar dan menyaksikan dua pasangan yang sedang berbahagia itu. Sialan ternyata J. Lang kecil itu sudah berhasil membuat Tuan Sam menikahinya. Gumamnya dalam hati, yang merasa geram. Kebencian Selin semakin bertambah pada Kirei, karena sekarang akan pasti lebih sulit baginya untuk mendapatkan Sam. Setelah selesai memperkenal Kirei dan memberitahukan kabar bahagianya, Sam membawa Kirei ke ruangan. Nya, Mas ini bekal titipan Mami untuk Tuan Roy. Ucap Kirei yang mengingatkan Sam, karena Kirei masih merasa sungkan kepada Roy. Hampir aku lupa, aku akan memanggilnya ke sini, ada yang mau aku bicara juga dengannya. Jawab Sam, duduklah dulu, pasti kakimu merasa pegal ya, karena tadi harus berdiri cukup lama. Ucap Sam pada Kirei, tidak Mas, aku merasa baik-baik saja. Mungkin baby triplet senang hari ini nemenin papahnya ke kantor. Ucap Kirei sambil tertawa kecil. Kalau begitu aku akan bawa kalian setiap hari ke sini, untuk menemaniku bekerja. Ucap Sam sambil mencubit dagu istrinya itu. Sam pun menghubungi Roy untuk ke ruangannya sekarang. Dan tak menunggu waktu lama Roy sudah datang ke ruangannya, dengan mengetuk pintu terlebih dulu. Roy tidak berani masuk langsung ke dalam ruangan Sam jika sedang ada Kirei. 25. Roy apa sudah ada kabar dari Nindi? Tanya Sam pada Roy yang sekarang sudah ada duduk di depannya dan Kirei. Mengingat Nindi sekretaris lamanya itu sudah melahirkan anaknya beberapa bulan lalu.
Dan bulan ini sudah habis masa cutinya. Sudah Sam, Bu Nindi sudah mengkonfirmasi akan masuk minggu depan. Jawab Roy. Baguslah, nanti kau minta Selin untuk ke ruanganku. Baiklah. Jawab Roy yang lalu beranjak dari tempat duduknya untuk kembali ke ruangannya lagi. Roy, tuh ada titipan bekal dari Mami untuk anak bujangnya. Ledek Sam, yang merasa sekarang ini dia sudah tidak berstatus bujang lagi. Roy pun dengan sigap mengambil lunbak titipan dari mamihnya itu. Karena masakan mamihnya selalu tak pernah gagal bagi Roy dan Sam. Kirei yang melihat interaksi suaminya dan Roy, hanya tersenyum saja. Dan malah membuatnya teringat pada Sinta yang sudah beberapa hari mereka tidak bertemu. Mas, aku jadi rindu pada Sinta, melihat Mas dengan Tuan Roy tadi. Ucap Kirei sambil tersenyum. Apa kau ingin